Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat datang di mata kuliah Hukum Internasional. Nah, teman-teman mungkin ada beberapa yang kaget atau mungkin ada yang tidak pernah ngalamin kenapa kok berbulan-bulan ini kita menggunakan media YouTube. Dan saya mohon maaf karena alhamdulillah hari ini saya mendadak ada acara sehingga saya terpaksa menggunakan media YouTube dulu sementara. Jadi ini saya rekam sebelum saya ada acara. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman sekalian karena walaupun kita nanti berulang hari ini menggunakan media YouTube, tapi saya usahakan supaya materi tetap bisa teman-teman dapat simak dan dapat tersampaikan dengan baik. Karena saya juga kalau melihat mungkin kalau yang kuliahnya secara Zoom sekalipun teman-teman juga cuma duduk mendengarkan ya. Jadi ini juga sama kurang lebih teman-teman juga cuma duduk mendengarkan, cuma di sini sifatnya YouTube-nya live sehingga teman-teman nggak bisa nge-pause. Jadi dan juga nanti ini berhubungan erat dengan tugas yang akan saya berikan sebagai pengganti absensi. Jadi nanti absennya nanti agak berbeda dengan yang biasanya menggunakan sepada. Nah, berkaitan dengan hukum internasional, kita kemarin itu baru sekedar introduksi saja, atau sekedar perkenalan. Kita belum sampai kepada materi. Jadi teman-teman sekarang mungkin masih agak blank ya. Apa sih itu hukum internasional? Oke, jadi teman-teman mahasiswa sekalian, teman-teman kelas 3C, ya, hukum internasional ini merupakan ilmu yang menurut saya cukup unik. Berbeda dengan yang namanya hukum pidana, hukum perdata. Kalau hukum internasional itu eh, lembaga yang menegakkannya itu ini eh, tidak memiliki kedaulatan yang apa sempurna. Oke, ini berhubungan erat dengan yang namanya ilmu negara. Kita ambil contoh misalnya, dalam ilmu negara ini ada pengertian negara adalah pemilik kedaulatan tertinggi ya yang ada. Jadi memang satuan kumpulan manusia yang paling tinggi itu adalah negara dan pemilik kedaulatan tertinggi adalah negara. Negara lain tidak boleh ikut campur dan tidak ada badan yang melebihi otoritas dari sebuah negara. Itu adalah fakta. Nah, kalau misalnya pidana lah atau perdata, mereka semua ada di bawah negara. Sehingga kalau ada yang melanggar, otomatis negara dapat memberlakukan ini aturannya, dapat menegakkan aturan pidana itu perdata tadi. Tapi kalau dalam hukum internasional, ini semua bersumber dari hubungan antara negara. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang dianggap melanggar, maka nggak lantas dapat menjadi sebuah apa namanya ya hal yang patut mendapatkan hukuman seperti itu. Ambil contoh lah, ada banyak kasus-kasus di mana yang orang melakukan perbuatan pidana tapi sampai sekarang belum mendapatkan hukuman karena yang melakukan negara. Ambil contoh yang paling nyata, pembantaian XPKI misalnya. Pembantaian XPKI ini juga dulu dilakukan oleh negara. Walaupun memang pembantaian ini dijustifikasi karena memang untuk menjaga kestabilan negara. Tapi di sisi lain, ini nggak menutup fakta bahwa ini adalah upaya yang dilakukan oleh tentara untuk memberantas warga sipil Indonesia sendiri. Kan walaupun kalimatnya adalah untuk menjaga stabilitas negara, tapi kan juga tindakan yang dilakukan adalah membunuh orang lain. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ini masuk ke dalam sebuah, eh, harusnya masuk ke dalam pidana. Tapi karena dalam hal ini yang melakukan adalah pemerintah, sehingga nggak mungkin juga pemerintah menghukum dirinya sendiri. Maka dari itu muncul kayak misalnya mungkin perhatian negara-negara lain. Nah, tapi sampai sekarang juga belum ada pengadilan untuk itu. Belum ada apa namanya ya eh, hukuman bagi pelaku. Karena memang eh, untuk hukum internasionalnya agak beda. Nanti akan saya jelaskan. Oke, kita langsung share screen aja ya. Nah, kita langsung mulai aja di sini. Jadi dalam hukum internasional itu ya nggak cuman berhenti sendiri. Nah, di sini saya buat jadi dua ya. Sebenarnya tiga sih. Tapi karena memang yang ke dan ketiganya agak mirip, jadi saya jadikan satu. Nah, yang pertama adalah hukum internasional. Teman-teman sekalian saya rasa sudah boleh tahu seperti apa sih hukum internasional itu, yakni seperangkat peraturan dia. Nah,
Ya, ini adalah seperangkat peraturan yang mengatur mengenai hubungan antara negara dengan negara dan negara dengan non negara dan negara dengan negara dan negara dengan non negara. Seperti itu ya. Yang dimana ini berhubungan erat dengan batas wilayah antara negara satu dan negara yang lain. Di sini memang ini adalah hukum yang menjembatani negara yang satu dengan negara yang lain karena memang negara itu adalah satu kesatuan ya, yang paling tinggi yang ada di sistem hukum saat ini. Jadi eh, maka dari itu setiap negara ini memiliki ini ya ketentuan apa. Jadi bahasanya mungkin kalau hukum internasional itu adalah hukum yang menjembatani hukum antara negara dengan negara dan negara dengan non negara. Kita ambil contoh lah, Indonesia misalnya, kita memiliki hukum A, tapi kalau misalnya kalau kita bicara aborsi, di sini aborsi ilegal misalnya, tapi di negara lain yang mungkin juga tingkat penduduknya tinggi seperti Cina, aborsi legal. Ada dua pandangan yang berbeda ini. Terus bagaimana kalau misalnya ada orang Cina yang kemudian di Indonesia tinggal, terus kemudian dia mengaborsi? Dipakai hukumnya siapa? Pusing kan? Di saat inilah makanya ada hukum internasional yang menjembatani antara kepentingan dua belah pihak ini. Ya, nah kembali ke tadi ya. Jadi, aduh, nah hukum internasional itu ya nggak berdiri sendiri. Ada yang namanya hubungan internasional dan politik internasional. Keduanya sama-sama ilmu yang berdiri berbarengan dengan hukum internasional. Kita ambil contoh misalnya hubungan internasional, ya ini merupakan hubungan antara negara dengan negara, apa negara dengan negara, khusus ya antara negara dengan negara. Di sini nggak pure tentang hukum, tapi lebih ke arah hubungan diplomatiknya mungkin seperti itu. Itu hubungan internasional. Ya, jadi kalau pengen jadi diplomat misalnya pakai ini. Oke. Selanjutnya ada lagi yang namanya politik internasional. Nah, kalau politik ini dia nggak cuma pada negara dengan negara, tapi juga negara dengan non negara. Ya, jadi misalnya nih ada seseorang yang memiliki pengaruh yang luar biasa, dia dapat mempengaruhi kebijakan sebuah negara otomatis. Ambillah contoh seorang Bill Gates atau mungkin yang kasusnya itu si apa namanya Freeport ya, Freeport ini kasusnya ini si apa namanya Amazon, dia pemilik apa perusahaan bernama Amazon. Jeff Bezos ini dia punya kekayaan yang otomatis luar biasa besar ya karena dia orang nomor satu dunia sekarang bahkan mengalahkan Bill Gates. Sekarang saing-saingan dua orang itu, tapi di sini yang mungkin saya lebih tekankan adalah kalau orang itu kaya otomatis dia punya pengaruh ya terhadap negara itu. Dan dia bahkan bisa menyetir kebijakan sebuah negara. Sama halnya dengan Indonesia, mungkin kalian pernah dengar yang namanya Sembilan Naga ya. Itu bisa kalian browsing cari kayak gimana maksudnya. Tapi ini kayak semacam apa ya? eh, Anggapan banyak orang Indonesia bahwa pemerintahan kita itu dikendalikan sama 9 pengusaha yang paling besar di Indonesia. Kayak di film-film mungkin ya. Tapi saya nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Tapi yang jelas memang pengaruh individu yang memiliki power tertentu, ya kekuasaan tertentu terkadang bisa mempengaruhi kebijakan sebuah negara. Dan yang bahkan juga dapat menyetir kebijakan tersebut. Itu sebuah fakta. Dan ini sekali lagi teman-teman sekalian yang mungkin masih memiliki idealisme tinggi, kan harus nyadar bahwa orang-orang ini memang benar-benar ada dan bisa mengendalikan. Makanya hukum sekali lagi memang sebuah eh, apa ya payung bagi orang-orang yang mencari keadilan. Ya. Tapi payung ini kan juga nggak bisa sempurna banget ya. Maka dari itu ya semua kembali ke manusia itu sendiri. Karena yang menegakkan aturan adalah manusia, maka dari itu kalau misalnya ada hukum yang tidak sesuai dengan yang manusia inginkan, ya dia ini harus ada kayak persatuan manusia-manusia tadi untuk bisa menegakkan hukum tadi. Kayak misalnya ada bahasa hukum itu nggak tegak kalau nggak viral. Nah, seperti itu. Oke, kembali ke masalah ya. Nah, terus kemudian ini langsung aja next ya. Oke, sekarang kita masuk ke kasus dulu aja deh. Saya akan setelkan sebuah video yang teman-teman sekalian bisa tonton.
Saya nggak akan panjang-panjang ya, tapi mungkin karena takut kena copyright ya. Tapi silahkan ditonton dulu aja. Oke, udah ya. Itu potongan singkat saja. Kejadiannya tahun 2021 lalu. Cukup lama, 3 tahun yang lalu. Gak cukup lama ya, 3 tahun lalu. Tapi di sini mungkin saya akan lebih menekankan pada suatu realita yang ada. Yang teman-teman sekalian harus tahu bahwa negara itu nggak absolut. Ya, negara, sebagaimana yang teman-teman pelajari dulu di ilmu negara, ada siklusnya. Ya, dimana kalau misalnya demokrasi itu hancur, muncullah polarisasi, di mana pemerintah nggak lagi mementingkan satu golongan, apa nggak lagi mementingkan masyarakatnya, tapi lebih mementingkan suatu golongan tertentu. Itu adalah fakta yang ada. Ya, di mana dalam kasusnya ini di Myanmar itu sempat ada kudeta yang nggak pengen supaya si presiden waktu itu Aung San Suu Kyi untuk naik, sehingga sempat dulu itu di apa tahan sama si apa junta militer di sana, terus sama beberapa hari, terus kemudian akhirnya lepas, dan saya kurang tahu kalau sekarang sampai seperti apa kondisinya, tapi yang jelas masih kisruh di Myanmar. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah apa, eh, negara itu nggak sepenuhnya baik kok, ya. Mereka kan juga terdiri dari sekumpulan manusia, dan manusia itu juga ada yang baik, ada yang jelek. Dan ketika nanti negara itu diisi oleh banyak orang-orang jelek di pemerintahan, di saat itulah muncullah polarisasi. Jadi kondisi di mana masyarakat apa pemerintah itu bukannya untuk melindungi rakyat, terus apa ya, jadinya malah eh, men- apa mencederai atau bahkan juga menganiaya rakyatnya sendiri, sebagaimana yang udah kejadian di Myanmar. Indonesia bagaimana Pak? Saya rasa masih belum. Kita masih aman-aman saja. Saya juga masih bisa berkuliah mengajarkan ilmu ini pada teman-teman sekalian. Jadi masih aman kan? Cuman saya mau tanya nih, dalam kasus seperti ini, di mana pemerintah yang justru apa yang harusnya itu membela rakyat, tapi malah justru apa mencederai rakyat dan bahkan juga melakukan penganiayaan terhadap rakyat seperti yang mana yang sudah teman-teman sekalian lihat di video tadi, korbannya nggak main-main, dan bahkan juga ada banyak banyak contoh-contoh kasus lainnya ya yang bisa teman-teman sekalian lihat. Dalam kondisi seperti ini, di mana pemerintah justru malah menghakimi rakyatnya, ini apa yang harus dilakukan? Nah, oke ya, ini pertanyaan pertama. Jadi, untuk Mbak Virginia Alfianka, Mbak Jihan Fadilah, Mas Fitri Aprilino Rizky, Dianti, dan Nanda. Ya, Mbak Virginia, Jihan Fadilah, Fitri Aprilino, Mbak Dianti, sama Nanda Dwi Erlangga. Silahkan jawab pertanyaan saya di grup WA 5 mahasiswa ini. Tadi ya pertanyaan saya terkait menurut Anda ini bagaimana seharusnya ketika ada pemerintah yang justru malah melakukan penganiayaan terhadap warga negaranya sendiri. Apa yang bisa Anda lakukan sebagai warga negara? Ini kita ngelatihan ini ya, free thinking ya, pemikiran bebas. Oke, lanjut ya. Nah, itu kira-kira yang mungkin akan saya minta tolong untuk teman-teman saya untuk membuka mata. Seperti apa sih dunia internasional itu? Nah, terus selanjutnya kita akan bahas mengenai sejarah. Jadi saya sudah menjelaskan mengenai hukum internasional itu apa, ilmu hukum internasional itu apa. Selanjutnya kita mungkin akan bahas dulu sejarahnya. Nah,
Kita kalau bicara mengenai hukum internasional, berarti kita bicara mengenai hubungan antara negara dan negara dan negara. Tapi di sini kalau kita bicara mengenai negara dan negara dulu, pertama kali ya dalam sejarah yang tertulis ya sampai tahap saat ini, yang ada bukti yang tertulis terkait hubungan antara negara dan negara dan terkait peraturan yang mereka sepakati seperti itu, ada di tahun 3100 sebelum Masehi atau sekitar 5100 tahun lalu. Cukup lama ya. Ini ada di Anatun di apa Raja Kota Lagos di Mesopotamia dengan Ummah. Itu negara kota juga di Mesopotamia. Jadi di Mesopotamia ini itu ada beberapa negara kota atau kayak bahasanya kayak apa ya negara-negara kecil di mana di sini ada dua negara yang saling berperang. Ya ini eh, Lagos dan Ummah. Lagos dan Ummah. Nah, dua negara ini berperang, terus kemudian ini mereka sudah merasa jengah dengan peperangan itu, terlebih juga dari Mesopotamianya, rajanya Mesopotamia itu ya, berarti kayak rajanya raja di sana itu mau menengahi persekutuan ini, sehingga muncullah arbitrase. Ya, arbitrase sebagaimana yang teman-teman ketahui adalah upaya yang dilakukan oleh apa namanya ya orang yang disepakati oleh para kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya ya. Jadi si Lagos ini dan Umma ini berperang kemudian terus kemudian dia ini ya kemudian dia meminta tolong kepada pihak ketiga dalam hal ini Raja Mesopotamia untuk menengahi pertikaian mereka sehingga muncullah traktat arbitrase pertama di dunia itu arbitrase. Oke ya. Nah, berkaitan dengan ini ya bisa terjelaskan kan apa sih arbitrase itu, yakni ketika ada dua belah pihak yang bersengketa ditengahi sama pihak ketiga. Nah, itu Mbak Naila Jasmine Syabila, Mbak Fahmi Firmansyah, Mas Rizky Ananda Noah, sama Mas Farel Yusuf Ramadan. Ya, Naila Jasmine Syabila, Fahmi Firmansyah, Rizky Ananda, sama Farel. Oh ya, sama Mas Arief Dwi Wicaksono. Mas Arief ya juga ya. Ada 5 berarti. Naila, Fahmi, Rizky, Farel, sama Mas Arief. Silahkan cari ya contoh kasus penyelesaian sengketa antara negara yang dilakukan dengan cara arbitrase. Ya, sama juga di grup WA pada 5 orang ini ya. Naila, Fahmi, Rizky, Farel, sama Mas Arief. Silahkan cari contoh kasusnya. Oke. Nah, selanjutnya, nah terus kemudian lanjut ya sekarang ya sejarahnya tahun 1279, Mbak. Duduk dulu aja. Tahun 1279. Nah, nanti kan tadi ini ya arbitrase ya. Sekarang muncul lagi fakta perdamaian ya yang diadakan pada 1279 sebelum Masehi. Ini berarti sekitar berapa ya? 3000 tahun lebih, 3200 tahun lalu antara Ramses II dari Mesir dengan Hattusili dari Keta. Ini adalah fakta perdamaian. Nah, muncul pertanyaan, fakta perdamaian itu apa sih? Ini jelas beda ya dengan arbitrase ya. Fakta perdamaian ini bisa menggunakan pihak ketiga, tapi bisa juga dari para pihak ya, yang merupakan perjanjian yang disepakati para pihak ya. Nah, biasanya juga dibarengi dengan persekutuan. Jadi, bentar, Oke, sebentar ya. Apa? Benar, terusnya aja. Mohon waktu sebentar aja ya. Ini ada yang mau sebentar aja. Sedikit banget. Oh, masuk semester satu ya? Semester tiga ya? Oke. Nanti kita stempel di sini.
Ya, tekan 5. Oh ya, mohon maaf. Tadi kita sampai ke fakta perdamaian ya. Nah, fakta perdamaian ini sendiri sekali lagi merupakan contoh dari sebuah perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak yang biasanya juga mengundang pihak ketiga sebagai apa untuk penengah dalam pembuatan fakta ini. Yang intinya adalah apa? Perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yang berkaitan dengan sesuatu hal yang biasanya berhubungan dengan perdamaian atau mengakhiri perang seperti itu. Nah, memang pada waktu itu Ramses II dan Hattusili II dari Keta ini juga bersengketa Mesir sama Keta, terus kemudian diakhiri dengan cara sepakat dua-duanya, dua belah pihak untuk melakukan perdamaian. Nah, berbeda dengan arbitrase di mana yang pihak ketiga ini memiliki kuasa yang lebih tinggi, sehingga kalau kedua belah pihak ini melanggar, maka otomatis dapat memicu amarah dari pihak ketiga, sehingga mereka mau nggak mau harus setuju. Nah, terus di sini tapi kalau perdamaian ini dilakukan antara kedua belah pihak. Kadang ada pihak ketiga yang masuk sebagai penengah, tapi di sini lebih seringnya dua belah pihak. Nah, terus muncul pertanyaan, terus bagaimana Pak kalau salah satu orang melanggar perdamaian ini? Sudah kejadian. Contohnya mungkin Palestina sama Israel. Sempat ada akta perdamaian, tapi akhirnya gagal. Karena memang ini juga ini merupakan perjanjian antara kedua belah pihak. Artinya apa? Ada yang namanya asas Pacta Sunt Servanda. Kalau sudah diperjanjikan, ya harus dilaksanakan dengan itikat baik. Sehingga kalau misalnya sampai ada udah buat akta perdamaian, terus kemudian dilanggar, ini memang ya agak susah juga kalau saya boleh bilang dampaknya apa. Tapi kalau saya boleh bilang mungkin lebih ke arah eh, apa ya masa apa ya pandangan negara yang melanggar tadi di kancah internasional. Kalau dulu mungkin belum kelihatan karena memang belum semodern saat ini, tapi untuk negara-negara yang saat ini ya, di mana kalau ada yang melanggar perjanjian internasional itu, otomatis ini akan dianggap negatif di mata masyarakat. Sehingga eh, dalam perdagangan internasional mungkin akan terhambat, dan dalam hal diplomasi dan lain-lain juga terhambat. Contoh yang paling nyata mungkin itu ya Israel dengan Palestina ya. Jangan browsing aja siapa yang melanggar. Nah, kembali ke tadi sama dengan yang tadi ya, berarti. Nah, dalam hal pembuatan fakta perdamaian ini sekarang saya minta tolong untuk Mas Moh Agung Wibowo, Pak Masumi, Mbak Herlin apa Mbak Herlin Yesiana, dan teman-teman lainnya mungkin yang belum masuk ke dalam grup Dispada ya. Pak Moh Agung, Pak Masumi, sama Mbak Herlin, dan teman-teman lainnya yang mungkin belum masuk, silahkan cari contoh akta perdamaian itu seperti apa. Fakta, mohon maaf, fakta. Contoh kasus fakta perdamaian. Ini contoh kasus sengketa yang diakhiri dengan fakta perdamaian di kancah internasional. Oke, jadi saya buatnya ini mungkin beda-beda ya. Ada 3 pertanyaan yang saya berikan untuk masing-masing mahasiswa. Jadi untuk absen hari ini, nanti teman-teman sekalian silahkan absennya menggunakan media WhatsApp group. Tulis nama, NPM, terus kemudian jawaban pertanyaan. Dan kalau bisa juga, terutama yang fakta perdamaian sama yang arbitrase, sertakan juga sumbernya, berupa link webnya. Gampang kan? Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan pada perkuliahan hari ini. Sebenarnya ada banyak banget ya kalau kita bahas mengenai sejarahnya, karena ada juga yang perjanjian antara Roma dengan Kartago, ini juga lebih ke arah pembentukan apa namanya ya, eh, penegasan terkait batas wilayah. Terus juga kita kalau bahas mengenai perjanjian Westphalia ini juga menarik banget ya, karena ini juga yang menjadi tonggak dari sistem hukum internasional saat ini, yang nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, nah kira-kira demikian untuk perkuliahan hari ini, teman-teman sekalian. Silahkan nanti apa yang barusan saya infokan tadi, di cari baik-baik di internet dan kemudian di posting di grup WA. Oke, nah sekian untuk perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf kalau mungkin selama saya perkuliahan ada kata-kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk tanyakan di grup WA.
Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.